Akan kami sampaikan informasi menarik terkait dengan pergerakan dari saham-saham berbasis farmasi yang pada perdagangan kemarin sudah mulai diburu kembali oleh para investor domestik. Ya pemirsa, selama 2 hari berturut-turut kita tahu Indonesia kembali kedatangan vaksin COVID-19 yakni Moderna dari Amerika Serikat dan juga bahan baku vaksin Sinovac dari China. Dan kedatangan tambahan vaksin dan juga bahan baku vaksin ini pun menjadi pendorong semangat pemerintah ya dalam mengejar target 2 juta vaksin per hari. Minggu lalu, Indonesia mendapatkan pengiriman pertama 3 juta dosis vaksin Moderna dari Amerika Serikat sebagai bagian dari kerjasama multilateral melalui COVAX Facility. Negeri Paman Sam berkomitmen untuk memberikan dosis vaksin kepada Indonesia sebanyak 4.500.160 dosis. Vaksin tersebut pun sudah mendapatkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization atau EUA dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dan Senin kemarin Indonesia kembali kedatangan 10 juta dosis bahan baku vaksin COVID-19 buatan Sinovac. Bahan baku vaksin ini akan diolah menjadi vaksin jadi oleh PT Bio Farma yang kemudian didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan keberadaan bahan baku vaksin dari Tiongkok ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mengamankan pasokan vaksin yang diperlukan untuk pelaksanaan vaksinasi nasional yang menargetkan sekitar 181,5 juta penduduk Indonesia agar mencapai kekebalan komunal menghadapi pandemi COVID-19. Hari ini, 12 Juli 2021, kita kembali kedatangan 10.280 dosis bahan baku vaksin Sinovac, termasuk overfill atau ekstra 10 dan 1 RKN reagen. Kedatangan 10 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac ini menambah jumlah vaksin Sinovac dalam bentuk bahan baku menjadi totalnya 115.500.280 dosis. Sementara itu, seiring datangnya kembali vaksin dan bahan baku vaksin di Indonesia, semakin meningkatkan optimisme pemerintah dalam mengejar pelaksanaan vaksinasi hingga 2 juta orang per hari. Pelaku pasar modal juga memberikan respon yang sama yang terlihat dari mulai diburunya kembali saham-saham farmasi. Di antaranya adalah PT Kimia Farma Tbk. Emiten berkode saham KF ini naik hingga double digit 12,38% di level Rp3.540 per saham. Aksi beli asing dalam sepekan tercatat 1,75 miliar rupiah. Berikutnya diikuti oleh saham Inaf yang menguat 6,51% di posisi 3.270 dengan P rasio mencapai 1.392,56 kali dan aksi jual asing dalam sepekan sebesar 488,94 juta rupiah. Kemudian ada PT Papros Tbk yang juga diincar investor dengan kenaikan 4,27% di level 1.220, P rasio sekitar 35 kali. Adapun PT Kalbe Farma Tbk menguat 1,14% di level 1.335. Kinerja dalam sepekan minus 3,96%, sedangkan dalam 1 bulan minus 6,97%. Lantas apakah saham-saham ini masih berpeluang untuk melanjutkan penguatannya seiring dengan optimisme yang semakin kuat dari pelaksanaan vaksinasi di tanah air? Simak pembahasan lengkapnya sesaat lagi. Berbagai sumber, IDEX Channel.